Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kakak, kamu tenang. Aku juga marah karena gagal menangkap sisa Protoss abadi. Tapi kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kaisar Agung Dongzhu berkata di sini, saudaraku, aku punya satu rencana selanjutnya mungkin bisa menangkap kejahatan yang tersisa. Mari kita bicarakan. Fu Cashu segera sadar. Kaisar Agung Dongzhu berkata dengan tatapan muram, sisanya pasti ingin melarikan diri dari benua Dewa Dongzhu secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia harus tahu bahwa skala dan intensitas perburuan kita untuknya begitu besar sehingga dia tidak berani melarikan diri dengan mudah melalui Laut Iblis. Oleh karena itu, saya berniat untuk secara drastis mengurangi intensitas pengejaran, tetapi sebenarnya sebaliknya secara rahasia. Pada saat yang sama, aku akan membiarkan perbatasan yang kuat yang menjaga perairan iblis berhibernasi, menunggu binatang kecil itu melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Saudaraku, ini satu-satunya cara untuk menemukan binatang itu. Setelah mendengarkan, Fu Cashu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini memang strategi selanjutnya, tapi sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik. Ayo kita lakukan dulu. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang berkumpul di kedalaman kota dewa-dewa. Puluhan ribu orang ini berasal dari kota Dewa Pejuang Agung, dan alasan untuk muncul di sini didorong oleh rasa ingin tahu, karena mereka telah menemukan seseorang di pegunungan di depan, melakukan perampokan besar-besaran. Ketika awan gelap memudar, cahaya matahari terbenam muncul. Puluhan ribu orang melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan membentang ke depan. Ketika mereka menemukan raksasa dengan ketinggian 180.000 kaki dan memar, yang tampak sekarat bersandar di gunung yang terputus dari tengah gunung oleh bencana, mereka terkejut. Semuanya, menurutmu dewa macam apa orang ini? Aku tidak tahu, dan sepertinya dia terluka parah. Ketika semua orang berdiskusi secara rahasia, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang kuat untuk menutupi mereka, dan menemukan bahwa yang paling kuat dari orang-orang ini adalah kesempurnaan agung ranah Raja Tao. Tidak diragukan lagi, apalagi kesempurnaan agung dari ranah Raja Tao, bahkan jika itu adalah kesempurnaan agung dari ranah Kaisar, itu pasti bukan lawan Tan Yun. Anda harus tahu bahwa ranah Tan Yun meningkat, semakin kuat kemampuannya untuk melompati. Kedua, api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan adalah metode tambahannya yang paling kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak takut akan ranah suci Tao. Tan Yun menarik kembali kesadarannya, menutup matanya, dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Dewa Hongmeng Tao di kolam spiritualnya telah dengan cepat memadat menjadi janin Raja Tao Hongmeng. Kemudian, ketika jiwa Dewa Hongmeng Dao dalam pikirannya, saat jiwa Raja Hongmeng Tao diturunkan, aura tak terlihat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan separuh gunung yang dia tempati meledak terbuka. Akhirnya dipromosikan ke tingkat pertama Raja Dao. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran manusia normal. Di kejauhan, di antara para dewa yang mengintip, seorang lelaki tua di tingkat pertama Raja Dao tampaknya menemukan apa yang terjadi, menawarkan pedang dewa, melesat ke arah Tan Yun. Segera setelah itu, puluhan ribu dewa berteriak kegirangan. Lihatlah, meskipun wajahnya berlumuran darah, itu jelas Wu Yi dengan alisnya. Ya, itu Wu Yi. 350.000 tahun yang lalu, dia membunuh Tuan Muda Baisan. Cepat, bunuh dia, selama kamu membunuhnya, kita bisa mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan. Ya, bunuh. Di antara para dewa, selain ribuan Raja Tao, sisanya adalah ranah Tao dan ranah Dewa Tao. Pada saat ini, para dewa dari ranah Tao dan Dewa Tao ini telah terpesona oleh kepentingan mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang singkat setelah melewati bencana. Oleh karena itu, mereka mengandalkan banyak orang dan kekuatan untuk beralih ke Tan Yun. Membunuh. Takut. Tan Yun secara alami tidak takut.
Meskipun dia terluka parah sekarang, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut di matanya. Tidak. Bukan semut. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan orang-orang ini mengambil sumpah darah untuk membunuh dewa-dewa kuno yang abadi, dan memikirkan kata-kata mereka sebelumnya yang menghina kakek mereka dan rakyat mereka sendiri. Di hati Tan Yun, orang-orang ini adalah binatang buas. Semua binatang yang tidak tahu berterima kasih. Batuk. Tan Yun batuk seteguk darah, berdiri dengan gemetar, dan membiarkan puluhan ribu orang mengelilinginya. Orang tua itu menemukan ini yang membunuh Tuan Muda Baisan terlebih dahulu, dan biarkan orang tua itu datang untuk membunuhnya dan memenggal kepalanya. Orang tua di tingkat pertama Raja Tao terbang ke bawah di depan Tan Yun dengan senyum menyeringai, "Anjing, apakah Anda melakukannya sendiri, atau orang tua itu akan mengirim Anda ke jalan?" Setelah Tan Yun batuk 2 suap darah lagi, dia menatap lelaki tua itu dengan niat membunuh yang dingin di matanya. "Apakah begitu yakin kamu bisa membunuhku?" "Hahaha, kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Pria tua itu menatap Tan Yun dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, "Orang tua itu telah dipromosikan menjadi Raja Tao selama 60.000 tahun, dan dia akan menyentuh tingkat 2 Raja Dao. Bagaimana denganmu? Kamu baru saja berhasil melewati malapetaka, dan kamu terluka parah. Ini adalah masa kelemahan setelah malapetaka. Bisakah kamu mengatakan bahwa yang tua bisa membunuhmu?" "Hehe." Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, "Karena kamu menginginkan hidupku, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Kematian sudah dekat, berani berbicara dan menderita kematian." Kekuatan Raja Tao tiba-tiba melonjak di dalam lelaki tua itu, memegang pedang dewa, melewati udara rendah dengan kecepatan tinggi, dan menusuk Tan Yun di tenggorokannya. Ledakan. Saat lelaki tua itu menusuk dengan pedang, segera, kekosongan itu pecah. Di mata lelaki tua itu, Tan Yun tetap tidak bergerak seolah ketakutan dan bodoh. Namun dalam pandangan Tan Yun, kecepatan lelaki tua itu terlalu lambat. Tepat ketika lelaki tua itu dan semua orang berpikir bahwa Tan Yun harus mati, Tan Yun bergerak. Dia tidak bergerak seperti gunung, tetapi bergerak seperti kilat. Sesaat ketika dia sedang menyamping, tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke atas. Tangan kanan hantu Tan Yun menjentikkan pedang ilahi yang tertusuk dan mengenai dagu lelaki tua itu. Tidak. Ledakan. Suara horor tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepala lelaki tua itu pecah seperti semangka. Mayat tanpa kepala terbang terbalik dengan darah mengalir keluar, dan jatuh di depan para dewa. Melihat mayat lelaki tua di tanah, orang-orang di ranah Tao dan Dewa Tao yang hadir menarik napas. Tanpa diduga, Tan Yun, yang baru saja dipromosikan ke ranah Tao tingkat pertama dan masih terluka, bisa melakukannya. Mengangkat tangan dan kaki, membunuh orang tua itu. Orang-orang di alam Tao dan Tao tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum mereka berdiri teguh. Desir-desir. Di sisi lain, ribuan orang ranah Raja Tao melangkah maju dan mempersempit pengepungan di sekitar Tan Yun. Benda bajingan. Salah satu pria parubaya dari ranah Raja Tao memelototi Tan Yun dan mengutuk, "Kamu membunuh Tuan Muda Baisan pada awalnya, tetapi sekarang kamu bahkan tidak ingin membunuhmu, dan kamu berani membunuh orang. Hari ini, aku ingin kamu terlihat baik." Tanda seru petik 2. Kekosongan berayun, pria parubaya itu membalik tangan kanannya, dan tombak dewa muncul dari udara tipis, berubah menjadi bayangan, muncul di atas kepala Tan Yun. Pria parubaya itu memegang tombak dewa, dan ketika dia menari, ujung tombak yang tajam dan ganas, seperti ular berbisa, menuju ke arah Tan Yun, "Ambil nyawaku. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan." Tan Yun berkata dengan ringan. Dia bangkit dari tempat yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat, terlempar dalam bayang-bayang tombak tanpa cedera, dan menuju ke arah pria parubaya. Kamu baru saja berhasil melewati malapetaka, kenapa kamu begitu cepat?" Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dahinya ditampar oleh Tan Yun. Ledakan. Kepala pria parubaya itu berubah menjadi awan darah, jiwanya hancur dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kakak kedua. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun dari ranah Raja Tao, Raja Dao 5 tingkat, menangis, memegang pedang dewa, menghadap Tan Yun, dan meraung, "Dasar brengsek." Langkah Dewa Hongmeng. Tidak menunggu penghinaan lelaki tua itu jatuh, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat,
dan dia mengambil langkah tiba-tiba dan muncul di samping lelaki tua itu. Tangan kanannya tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan pemegang pedang lelaki tua itu. Retakan. Apa? Dengan retakan tulang yang jelas dan jeritan lelaki tua itu, Tan Yun meremas lengan lelaki tua itu dengan tangan kanannya, dan siku kanannya terangkat dan membentur pintu lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu mekar, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuhnya jatuh ke kerumunan. Melihat mayat lelaki tua di tanah, para dewa di ranah Tao dan Dewa Tao di belakang, mata mereka membelalak dan berseru, Wu Yi ini benar-benar menakutkan. Senior Wu adalah tingkat kelima dari Raja Tao, dia dibunuh olehnya. Ya, siapa dia? Mengapa basis kultivasi tingkat pertama Raja Tao dapat membunuh keluarga Wu senior dengan begitu mudah? Ya. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak yang telah mencapai kesempurnaan luar biasa di ranah Dewa Tao berkata dengan tajam, diam pada tuan muda ini. Semua orang langsung terdiam. Karena pemuda berjubah perak adalah salah satu dari 3 keluarga besar kota Dewa Agung, tuan muda dari keluarga Zan Wu Fei. Zan Wu Fei membalik tangannya, dan kapak dewa muncul di masing-masing tangannya. Zan Wu Fei menatap Tan Yun, wah, kamu sangat mengejutkan tuan muda ini. Kemampuan untuk melompati tantangan begitu kuat. Tetapi bagaimana caranya? Tan Yun memuntahkan dahak berdarah dan mencibir, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Armor Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, armor Tao Hongmeng memadat di permukaan tubuhnya, dan segera merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak. Dengan Tan Yun memadatkan armor Hongmeng Dao, pukulannya dapat menghancurkan Kaisar Tao terbaik. Aku tidak bisa menahan diri. Zan Wu Fei tersenyum marah, tuan muda ini melihat ketika kamu bisa menjadi sombong, matilah. Ledakan. Zan Wu Fei tiba-tiba menghilang begitu saja, muncul di kehampaan, mengangkat kapak kanannya, menukik ke bawah dengan kehampaan yang jatuh seperti langit dan bumi, dan menabrak Tan Yun. Sebuah cibiran ditarik di sudut mulut Tan Yun, dan pukulan atas tiba-tiba menghantam kapak penghancur. Melihat pemandangan ini, Zan Wu Fei tersenyum, menertawakan idiot Tan Yun, ingin menghancurkan kapak ajaibnya sendiri. Di matanya dan semua orang, Tan Yun akan mematahkan tangan kanannya dan dipotong sampai mati dengan kapak. Tapi hasilnya mengejutkan, punggungku terasa dingin dan gemetar. Ledakan. Wow! Tapi saat tinju kanan Tan Yun bertabrakan dengan kapak dewa yang hancur, senjata artefak Raja Tao terbaik menghadapi tinju Tan Yun, dan itu hancur seperti keramik. Begitulah. Kapak ajaib tuan muda ini adalah artefak Raja Tao terbaik, bagaimana bisa dihancurkan? Zan Wu Fei menjadi pucat karena ketakutan, menari dengan kapak ajaib lainnya, dan menebas leher Tan Yun. Pada saat yang sama, mencoba melarikan diri. Bagaimana Tan Yun membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Ketika Tan Yun dengan cepat menghindari kapak terbelah, tangan kirinya dengan akurat menggenggam tangan kiri Zan Wu Fei yang memegang kapak. Pada saat yang sama, Tan Yun melasat ke dekat tubuhnya, dengan tangan kanan menggenggam bahu kanannya. Yang paling, tidak, tangan tuan muda. Zan Wu Fei berteriak sambil memegang tangan kapak dewa yang diremas oleh tangan kiri Tan Yun. Ketika Tan Yun meraih kapak dewa, dia menekuk tangan kanan bahu kanannya, tiba-tiba menariknya ke depan, dan mengangkat tangan kirinya. Angkat kapak dan tebas kepala Zan Wu Fei. Tidak, maafkan aku. Menghadapi permintaan belas kasihan Zan Wu Fei, Tan Yun menutup telinga padanya, memegang kapak untuk membunuhnya. Berdebar. Tan Yun akan menampilkan tubuh Wu Fei, dan setelah melemparkannya ke tanah, dia memegang kapak ajaib dan berdiri di udara, wajahnya yang berdarah menunjukkan niat membunuh. Ah, Tuan Muda Zan sudah mati, ayo kabur. Tuan Muda Zan sangat kuat sehingga dia sudah mati, dan kami tidak akan lari darinya. Ayo lari dan beritahu Patriark Bai dan Patriark Zan berita bahwa Wu Yi ada di sini, dan biarkan kedua leluhur itu datang dan bunuh dia. Ketika para dewa ketakutan dan ingin melarikan diri untuk hidup mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit di belakang mereka. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang, tetapi ketika Tan Yun berdiri dengan mulutnya, sekelompok api biru es berdenyut di tangan kirinya. Untuk beberapa alasan, semua orang melihat nyala api yang tingginya hanya 1 kaki dan merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Melarikan diri. Entah siapa yang berteriak, begitu para dewa hendak kabur, Tan Yun mencibir, "Binger, jebak mereka dulu."
Itu tuannya. Saat suara dingin dan indah terdengar, Hong Meng Bingyan tiba-tiba berubah menjadi 20 juta kaki, seperti gunung es biru, membekukan Tan Yun dan puluhan ribu orang yang akan melarikan diri. Setelah puluhan ribu orang ditemukan terperangkap, kekuatan Tao, dan Tao meletus di tubuh mereka dalam upaya untuk memecahkan kebekuan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba semua yang mereka bisa, mereka tidak bisa mengguncang gunung es sama sekali, apalagi melarikan diri dari es. Tahukah Anda, Hong Meng Bingyan sekarang adalah puncak suci Tao. Setelah dia berubah menjadi gunung es, dia cukup kuat untuk dibandingkan dengan artefak suci Tao terbaik. Bagaimana orang-orang ini bisa lepas? Haha, kabur. Kenapa kamu tidak kabur? Tan Yun mencibir. Tidak hanya gunung es tidak akan membekukannya, sebaliknya, dia seperti ikan di dalam air. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan, menutup mata terhadap tatapan memohon. Alasan aku tidak langsung membunuhmu adalah karena aku punya sepatah kata untuk memberitahumu. Tan Yun tampak kedinginan, matanya menunjukkan kemarahan yang tak terbendung. Aku adalah dewa kuno yang abadi. Itu adalah Protos kuno abadi yang kamu bersumpah untuk dihancurkan. Mendengar ini, puluhan ribu orang menatap Tan Yun, mata mereka terbuka lebar, dengan tatapan ngeri. Sangat tidak terduga, bukan? Aku tidak menyangka akan bersembunyi di kota dewa-dewa, kan? Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, cahaya dingin mengamuk. Terus terang, aku juga sangat terkejut. Yang mengejutkan saya adalah, bagaimana mungkin Anda dan leluhur Anda begitu tidak mau berbicara tentang dewa-dewa kuno abadi saya yang begitu tak tertahankan. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, tanpa dewa kuno abadi saya, nenek moyang Anda akan ditelan oleh iblis, dan tidak akan ada binatang buas seperti Anda. Tapi apa? Kamu tidak perlu berterima kasih, dan kamu membuat sumpah darah untuk membunuhku. Mengapa kamu mengacaukan yang benar dan yang salah dan membalikkan hitam dan putih? Mengapa Protos kuno abadi saya begitu benar, tetapi pada akhirnya berakhir seperti ini? Katakan padaku mengapa? Menghadapi raungan keras Tan Yun, para dewa tidak berani memandangnya secara langsung. Jelas mereka tahu mereka hitam dan putih. Karena aku tidak mengatakannya, maka aku akan berbicara untukmu. Tan Yun berkata dengan tajam, karena aku abadi dan baik hati. Karena nenek moyang saya yang abadi dan orang-orang dari dewa kuno tidak memiliki apa-apa untuk dilawan dengan dunia, dan saya hanya ingin melindungi semua makhluk di dunia leluhur tertinggi. Pada titik ini, air mata berlinang di mata Tan Yun, namun, kebaikan dewa kuno abadi kita tidak berarti bahwa kita dapat diintimidasi. Dengarkan Lao Su, hari ini aku akan mengirimmu selangkah lebih maju, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluargamu, karena hari ketika Lao Su meninggalkan kota dewa-dewa, itu akan menjadi waktu untuk membantai kota. Begitu Tan Yun berbicara, di mata semua orang yang panik dan marah, dia memberi perintah kepada Hong Meng Bingyan. Apa? Tidak. Teriakan orang-orang yang lumpuh menghilang dalam sekejap, tetapi puluhan ribu orang benar-benar hilang oleh es yang mencair, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya.